Shalom GBI NLC. Sekali lagi saya mau dengar suaranya Shalom. Ya, saya percaya kita yang ada di sini maupun yang ada di balkon sudah mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau siapkan pujian kita, ucapan syukur kita buat Tuhan. Ada amin? Sebelum itu saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus, kami sudah persiapkan hati kami dan kami percaya hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan setiap pujian kami, ucapan syukur kami, itu semua untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari bebaskan roh-Mu. Mari naikkan syukur-Mu. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik, teramat baik. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Kami menyanyikan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dan Tuhan baik, dan Tuhan baik, dan Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami percaya anugerah-Mu selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Suaranya, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kami nyanyikan. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh sama-sama kita angkat jempol kita, come on. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. we sing. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth
His mercy endureth forever. Oh, you are good to me. Haleluya. Boleh sapa kiri kanan depan belakangnya sambil bilang, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ini sorak-sorai kami bagimu Tuhan. Woo! Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya penebus. Kalahkan maut, Bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. para papa papa para. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Oh, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Engkau satu-satunya penebus. Kalahkan maut. Bangkit dan Mari naikkan sorak-soraimu. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Anugerah-Mu kekal bagi kami Tuhan. Haleluya. Para papa papa para. Para papa papa para. Mari ikuti saya ya. Para papa papa para. Para papa papa para. Para papa papa para. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Kami percaya Tuhan. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para. Para papa papa para. Sekali lagi. Para papa papa para. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami Tuhan.
Oleh sebab itu, kami mau persembahkan hidup kami jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di jiwaku, tenanglah di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
Inilah kerinduan kami Tuhan, menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau selalu naikkan ucapan syukur kami bagi Engkau Allah yang hidup, dan terus bentuk kami jadi bejana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk jadi hamba yang taat dan setia kepadamu. Ku datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada.
setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan, kami menyadari bahwa sejatinya kami adalah ciptaan-Mu yang mulia. Bahwa sejatinya di dalam pengorbanan Yesus Kristus kami disempurnakan. Kami menjadi sebuah karya yang indah di dalam tangan-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari betapa jauhnya kami dari sempurna. Itu sebabnya ya Tuhan, kami memohon belas kasihan supaya kami dimengertikan kebenaran firman-Mu. Mengerti standar yang harus kami kejar dan kami hidupi. Sehingga hidup kami benar-benar boleh menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi pagi hari ini ya Allah. Dan biarlah ya Tuhan, seiring dengan kami memahami kebenaran firman-Mu, Roh Kudus bekerja dengan kuat memberdayakan kami, sehingga kami mampu menghidupi kebenaran firman-Mu. Berbicara pada kami hari ini Tuhan. Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Tadi saya ngobrol dengan Bapak Gembala mengenai komposisi tim musik hari ini. Bapak Gembala kasih tahu bahwa tim musik hari ini ada orang Ambon, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Manado. Pengkhotbahnya Cindo. Lalu kemudian bukan cuma itu, ada anak Cibubur, Kota Bunga Cibubur tuh tadi Bapak Ibu Saudara. Megang bunga. Bapak Ibu Saudara, saya ketika ngelihat tim musik seperti ini begitu ya Bapak Ibu ya, rada ngiri begitu. Kenapa ngiri? Karena saya menyadari susah banget cari jemaat yang punya bakat, punya talenta dan bersedia untuk memberikan bakat dan talentanya untuk melayani Tuhan. Gereja ini diberkati Tuhan luar biasa. Amin Bapak Ibu, beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9. Saya ajak Bapak Ibu baca bergantian dengan saya. Saya membaca ayat 5, Bapak Ibu membaca ayat 6. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat yang ke-5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sama-sama. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya terbiasa bekerja. Saya terbiasa bekerja dari kecil. Saya kerja bahkan sampai hari ini saya masih kerja begitu Bapak Ibu Saudara. Maksud saya kerja yang non pelayanan begitu ya. Waktu kecil Bapak Ibu Saudara saya belajar cari uang dengan cara memulung. Ya, saya memulung kabel, jadi korek-korek tempat sampah, cari kabel, lalu kemudian kabelnya dibakar, dapat tembaganya kita satuin terus kita kiloin begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian saya ngelihat, aduh kalau kerja kayak begini lama-lama bisa bengek Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan waktu kita bakar kabelnya itu kan baunya itu kan langsung kita hirup begitu ya, merusak paru-paru. Akhirnya saya pikir, aduh kerja apa ya, biar bisa dapat uang tambahan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara saya diajarin bikin kerupuk opak. Bapak Ibu tahu kerupuk opak? Ya, saya belajar bikin kerupuk opak, lalu kemudian kita jual kerupuk opaknya dengan cara konsinyasi. Titipin toko, titipin warung, titipin toko, titipin warung, titip hari ini, entar sore atau besok sore baru diambil begitu Bapak Ibu Saudara. Hasilnya luar biasa Bapak Ibu Saudara, zong. Kenapa zong Bapak Ibu Saudara? Karena kita udah titip kan sistem konsinyasi. Begitu kita mau tagih duitnya kagak ada. Masa yang nggak laku tapi kemudian kerupuk opaknya kagak ada? Mungkin karena yang jualan anak kecil kali begitu Bapak Ibu ya. Akhirnya lewat tuh kerupuk opak. Jadi saya pikir-pikir aduh ngapain lagi begitu ya. Gedean dikit begitu Bapak Ibu Saudara, saya
Karena banyak bergaul dengan teman-teman orang Batak begitu Bapak Ibu. Gedean sedikit saya kemudian diajak untuk jadi kernet. Trayek Tangerang Kota Cengkareng Kamal. Oh makanya Bapak Ibu saudara tanpa mic suara saya kenceng. Kareng. 46, tarik. Bapak Ibu saudara, cuma memang jadi kernet nggak terlalu enak begitu Bapak Ibu saudara. Bukan nggak terlalu enak, memang nggak enak begitu. Kita berdiri di samping dekat pintu begitu ya, lalu kemudian kita membiarkan angin bertiup, wah kelihatannya keren. Padahal angin di jalan itu isinya bulir-bulir debu begitu. Jadi pas begitu nembak, pok, waduh muka kayak digamparin orang begitu. Jadi akhirnya saya bilang, waduh ini bukan pekerjaan yang gua mau nih. Bapak Ibu, nggak lama bapak saya ngomong begini, Jim, nanti ke depan ya, itu orang-orang yang bakal dipakai sama perusahaan tuh, orang-orang yang hebat tuh adalah orang-orang yang bisa bahasa Inggris, Jim. Jadi lu mesti belajar bahasa Inggris. Wah, oke deh Pak, jadi kapan Jim ngelesnya? Ngeles pala lu, gua kagak ada duit katanya. Lu gimana belajar sendiri dah. Jadi Bapak Ibu saudara saya otodidak belajar bahasa Inggris. Saya kumpulin buku-buku bahasa Inggris dari SMP, SMA, STM begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian saya rangkum, saya menghafalkan kosakatanya, saya belajar listening, saya belajar reading, saya belajar conversation, dan terakhir saya belajar untuk preaching begitu Bapak Ibu. Dan itu waktu saya SMP menjelang SMA. Nah Bapak Ibu dari kesempatan itu nggak lama Tuhan berkati papa, saya dapat kesempatan kursus. Nah waktu saya kursus, saya datang ke kursus itu, pemilik kursusnya bilang begini, waduh kalau ngeliat kemampuan lu mah, kayaknya kamu gak perlu lagi kursus, kamu ngajar aja dah. Jadi Bapak Ibu saudara, SMP masuk SMA, saya udah ngajar anak-anak kuliahan bahasa Inggris. Ya, hasilnya gimana Bapak Ibu saudara? Itu pinter pemilik sekolahnya, jadi saya nggak bayar kursus. Tapi saya juga nggak kursus. Dengan kata lain saya bukan kerja tapi dipekerjakan. Nah Bapak Ibu Saudara dari situ nggak lama waktu saya SMA begitu ya. Saya diminta untuk jadi guru menggambar. Jadi saya ngelamar saya diundang untuk kerja di sebuah TK yang baru berdiri. Saya diminta untuk mengajar menggambar. Nah permintaan dari pemilik sekolah adalah waktu saya ngajarnya harus pakai bahasa Inggris. Kan keren ya. Saya tanya kenapa harus begitu, kan ini cuma anak TK. Pemilik sekolahnya bilang iya supaya sekolah kita itu bonafit bisa narik banyak siswa datang. Oh oke. Jadi saya mulai ngajar menggambar dengan menggunakan bahasa Inggris buat anak-anak TK. Bapak Ibu itu anak-anak TK kan duduk samping kiri, samping kanan. Anak-anak TK kalau udah ngumpul Bapak Ibu ngomong sendiri. Gitu ya. Nah, saya ngegambar apel. Lalu kemudian saya bilang begini, children this is an apple. Pada asik sendiri. Saya kencengan dikit suara saya. Children this is an apple. Wih kagak didengerin. Children this is an apple. Itu anak-anak di sebelah kanan sebelah kiri langsung kaget. Sowan. Nangis langsung Bapak Ibu Saudara, langsung sawan, waduh nangis. Dan sejak itu mereka gak mau datang lagi ke sekolah. Jadi saya bukannya narik orang masuk, saya malah ngeluarin orang begitu Bapak Ibu. Saya bilang oke, being a teacher is not my thing. Bapak Ibu, singkat cerita kemudian saya pulang sekolah, saya diminta oleh teman saya diminta untuk menjadi manajer HRD di perusahaan yang dia dirikan. Dan kemudian selesai dari manajer HRD itu Bapak Ibu Saudara, saya bekerja di sebuah production house dan posisi saya terakhir adalah COO, Chief Operating Officer. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara saya masih bekerja, saya buka usaha, lalu kemudian saya juga bekerja sama dengan beberapa orang tertentu menjadi konsultan begitu Bapak Ibu. Dan sampai hari ini Bapak Ibu saya masih bekerja begitu ya, saya masih bekerja selain dari pelayanan. Dan dari pengalaman saya bekerja Bapak Ibu, saya mendapati begini bahwa apa yang Alkitab ajarkan sangat baik, namun kadang-kadang sulit untuk kita terapkan. Saya mendapati begini, pengkhotbah-pengkhotbah yang lulus SMA langsung pergi ke sekolah teologi, lalu kemudian lulus sekolah teologi langsung terlibat di dalam pelayanan, biasanya nggak memiliki sense, nggak memiliki rasa mengenai betapa beratnya hidup di dunia kerja. Bagaimana persaingan di dunia kerja, bagaimana memulai usaha, bagaimana berbisnis dengan orang pemerintah, bagaimana berbisnis yang skalanya miliaran begitu Bapak Ibu Saudara. Nggak punya sense itu. Sehingga kemudian eksegesisnya bagus, tapi aplikasinya terkadang tidak relevan.
Ada juga Bapak Ibu Saudara pengkhotbah-pengkhotbah dari kalangan awam. Mereka mungkin pengusaha sukses atau mereka mungkin karyawan yang punya reputasi cukup baik. Tapi nggak pernah sekolah teologi. Menggali Alkitabnya tidak sesuai standar akademik. Alasannya dapat rema dari Tuhan, Tuhan bicara pada dia. Ketika sampaikan khotbah Bapak Ibu Saudara, khotbahnya relevan dan motivasional. Tetapi tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah Bapak Ibu, ini yang sulit buat saya. Ini yang sulit. Ketika kita menggali Alkitab sungguh-sungguh, saya mendapati bahwa sebetulnya Alkitab kaya dengan nasihat, Alkitab kaya dengan ajaran yang seyogyanya menolong kita untuk bisa bekerja dengan sangat baik di dunia kerja. Kita bisa berusaha dengan sangat baik di marketplace. Tapi memang Bapak Ibu Saudara, tantangannya adalah kita harus sangat cermat menerapkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebagai orang yang terlibat di dalam kerja, sebagai orang yang terlibat di dalam usaha, saya ngerti banget itu disodok sama teman kerja Bapak Ibu. Saya malah bukan cuma disodok sama teman kerja. Teman kerja saya nyewa preman buat celakain saya. Di set syuting, tempat kami syuting iklan begitu Bapak Ibu ya. Itu premannya bisa ketika saya lewat bisa ngedorong lampu sorot. Dengan sengaja ngedorong pas saya lewat. Tuhan masih lindungi saya hidup hari ini. Itu persaingan kerja sampai kayak gitu. Saya pernah disantet Bapak Ibu Saudara. Dia pikir anak Tuhan bisa disantet Bapak Ibu. Ya, bisa. Tapi Tuhan tetap lindungi kan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya juga pernah ketemu sama rekan usaha. Rekan usaha yang sama-sama Kristen, bisa ngeciak kita juga Bapak Ibu. Bisa makan kita juga. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ngelihat bahwa sebetulnya firman Tuhan baik, tetapi menerapkan firman Allah perlu tantangan tersendiri. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, jika kemudian menerapkan firman Tuhan itu perlu tantangan, apakah berarti bahwa firman Tuhan tidak perlu dipelajari? Apakah prinsip Alkitab tidak perlu dipegang? Jawabannya tidak Bapak Ibu Saudara. Sesulit apapun tantangan yang kita hadapi di dunia kerja, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi di dunia usaha, kita dipanggil untuk mentaati Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Sesulit apapun, apapun tantangannya, kita dipanggil untuk mentaati Kristus. Nah pertanyaannya kemudian Bapak Ibu Saudara adalah begini. Bagaimana kita dapat melayani Kristus melalui ketaatan di dunia kerja atau di dunia usaha, baik sebagai bawahan maupun sebagai pimpinan. Gimana caranya kita mentaati Kristus? Bagaimana kita bisa tetap melayani Kristus? Bapak Ibu Saudara, pertama-tama kita harus belajar melayani Kristus sebagai seorang bawahan. Kita belajar untuk melayani Kristus sebagai seorang bawahan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya taat pada waktu mereka melihat engkau untuk menyenangkan mereka, tetapi seperti hamba-hamba Kristus yang melakukan kehendak Allah dengan segenap hati. Hendaklah kamu melayani dengan rela hati seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah kata hai hamba-hamba digunakan di situ adalah kata doulos. Di dalam ayat kalimat tadi, di dalam ayat yang baru saja kita baca Bapak Ibu Saudara, ada sedikitnya dua kata doulos digunakan dan ada satu kata diakonos digunakan Bapak Ibu Saudara. Nah kata diakonos, dari mana kata diaken berasal? Mengandung pengertian orang yang melayani. Oke. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kata doulos itu diterjemahkan dengan tepat di dalam bahasa Indonesia sebagai hamba. Nah Bapak Ibu, cuma masalahnya hamba di sini tidak mengandung konotasi rendah hati. Hamba di sini mengandung pengertian budak. Jadi kalau diterjemahkan secara hurufiah, hai budak-budak. Siapa budak itu, saudaraku? Budak adalah orang yang tidak memiliki hak atas hidupnya sendiri. Budak adalah orang yang hidupnya adalah properti dari orang lain. Di zaman ini Bapak Ibu Saudara, di zaman Paulus, budak adalah milik dari tuannya. Jadi Bapak Ibu, memang Paulus berbicara kepada para budak. Nah Bapak Ibu pahami begini, Paulus memberitakan Injil kepada semua orang. Dia memberitakan Injil kepada para tuan, dia juga memberitakan Injil kepada para budak. Walhasil ada tuan-tuan yang menjadi Kristen dan ada budak-budak yang menjadi Kristen. Oke, jadi di dalam kalimat ini Bapak Ibu Saudara, dia sedang berbicara kepada para budak.
Oke, dia sedang berbicara kepada para budak. Nah, Bapak Ibu pahami begini, bahwa dengan menjadi Kristen tidak serta-merta terjadi perubahan sosial. Setuju Bapak Ibu Saudara? Menjadi Kristen tidak serta-merta terjadi perubahan sosial. Menjadi Kristen tidak serta-merta segala sesuatu berubah buat kita. Menjadi Kristen tidak serta-merta membuat Bapak Ibu sembuh dari sakit penyakit. Menjadi Kristen tidak membuat Bapak Ibu Saudara serta-merta menjadi orang kaya. Yang miskin tiba-tiba jadi kaya. Yang kaya menjadi lebih kaya. Yang kaya jadi triliuner. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Ada situasi-situasi yang tidak berubah hanya karena kita jadi Kristen. Jadi para budak ini Bapak Ibu Saudara, situasinya tidak berubah sekalipun mereka jadi Kristen. Mereka adalah budak, mereka adalah orang-orang Kristen yang status sosialnya adalah budak. Mereka adalah orang-orang Kristen yang status sosialnya adalah milik orang lain. Nah, memang Bapak Ibu di dalam konteks ini pemilik mereka adalah orang Kristen juga. Nah, saudara harus memahami begini, bahwa para pemilik budak ini dan budak-budaknya sebelumnya bukan orang Kristen. Setelah mereka jadi Kristen, tidak serta-merta situasi berubah. Oke, dan lagi Bapak Ibu menurut hukum pada waktu itu, seorang budak hanya bisa membebaskan diri setelah masa waktu tertentu, biasanya masa waktu hutangnya selesai, atau kalau mereka punya cukup uang untuk menebus kemerdekaan mereka. Atau cara yang ketiga, mati. Jadi saudara, sebetulnya begitu orang itu jadi budak, tidak dengan segera dia bisa lepas dan merdeka hanya karena dia jadi Kristen. Dengan begitu Bapak Ibu kita memahami bahwa Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen yang adalah budak status sosialnya. Nah, Paulus berbicara kepada orang-orang ini Bapak Ibu Saudara, dia berkata begini, "Hai para budak, layani Tuanmu seperti kau melayani Kristus." Kalimat ini tidak berarti Bapak Ibu bahwa Paulus membenarkan perbudakan. Loh, kok orang Kristen ngomong tentang mengacu kepada para budak seolah-olah membenarkan perbudakan? Enggak Bapak Ibu Saudara. Paulus itu secara sederhana memang ngomong kepada para budak. Dia mengacu pada kondisi sosial pada waktu itu. Oke? Jadi dia berbicara tentang berbicara kepada para budak di dalam konteks perbudakan pada waktu itu. Bukan membenarkan perbudakan. Tapi di saat yang bersamaan Bapak Ibu Saudara, Paulus juga tidak mendorong atau tidak menyarankan pemberontakan. Para budak tidak boleh berontak. Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. "Hai budak-budak, layanilah Tuanmu seperti engkau melayani Kristus." Tuannya manusia. Oke, tuannya manusia. Kau harus melayani Tuanmu seperti kau melayani Kristus, seperti kau melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak mendorong orang untuk berontak. Malah Paulus mendorong setiap budak Kristen untuk melayani tuannya dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, situasi ini tentunya sulit Bapak Ibu. Bapak Ibu yang adalah karyawan tentu ngerti betapa sulitnya menghormati, mentaati, dan mencintai atasan yang berlaku semena-mena pada kita. Betul gak Bapak Ibu? Gak gampang. Pengen tak soek-soek. Gak gampang Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika keadaan tidak bisa diubah? Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan tidak bisa diubah, maka yang harus diubah adalah hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan adalah mengkalibrasi hati. Seorang budak Kristen bisa mengkalibrasi hati, bisa mengubah sikap hatinya ketika dia memahami situasi dia di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil, orang-orang yang tadinya melayani karena takut akan majikan, orang-orang yang tadinya melayani hanya karena ketika diawasi, orang-orang yang melayani karena terpaksa, setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus melayani di dalam takut akan Tuhan, dia harus melayani dengan terus-menerus, dan dia harus melayani dengan rela hati. Injil seharusnya membuat perubahan semacam ini. Injil seharusnya mengubah sikap hati seseorang yang tadinya takut akan Tuhan menjadi takut akan Tuhan. Yang tadinya bekerja hanya ketika diawasi, ini sekarang bekerja sesuai dengan porsinya. Dan yang terakhir, dia tadinya terpaksa kerja, sekarang dengan rela hati bekerja. Bapak Ibu, ini adalah semangat Injil. Kenapa ini adalah semangat Injil? Karena begini Bapak Ibu Saudara. Pada waktu manusia diciptakan, manusia adalah budak Allah. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ingat definisi saya tadi tentang budak? Budak adalah orang yang hidupnya adalah milik orang lain. Setuju Bapak Ibu?
Sekarang Bapak Ibu orang merdeka atau budak? Hah? Orang merdeka? Orang merdeka atau budak? Budak. Siapa tuannya? Tuannya Kristus. Setuju Bapak Ibu? Roma pasal 6 ayat 22 katakan apa? Dan setelah engkau menjadi hamba Allah, setelah engkau menjadi doulos to theus, setelah engkau menjadi budaknya Allah, berarti kita semua adalah budak. Jadi jangan alergi dengar kata budak, itu adalah kata yang mengacu pada realitas keadaan kita. Bahwa kita adalah milik Allah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu saudara, pada mulanya Adam adalah budak Allah. Allah memberikan perintah kepada Adam untuk mengelola bumi yang dia ciptakan. Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara, Adam menerima perintah dari Allah untuk mengelola bumi yang Allah ciptakan. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang hamba, Adam harus bekerja buat Allah. Tetapi Bapak Ibu saudara, masalah muncul ketika ular datang. Ular datang di tengah-tengah Aceh, angin cepoi-cepoi berhembus di Taman Eden. Lalu kemudian ular dengan lembut menyapa Hawa. Hi sis, how are you? I'm fine. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara, iya si Hawa bilang, I'm fine ler. Ular ya, bukan iler. I'm fine ler. Nah Bapak Ibu saudara, lalu kemudian si ular berkata begini. Hawa, tentu Allah berfirman supaya, Allah tentu berfirman semua buah di taman ini gak boleh dimakan bukan? Hawa bilang, jadi salah. Semua buah boleh dimakan kecuali yang di tengah. Bapak Ibu pertanyaan saya, ada berapa buah yang ada berapa pohon yang ada di tengah taman? Ada berapa? 1. Bagus, baca lagi Alkitabnya ya. 2. Saya sengaja selalu begini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu ngerti betapa parahnya keputusan Adam dan Hawa. Oke ya. Di tengah taman ada 2 pohon. Yang pertama adalah pohon kehidupan, yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah berfirman, semua buah di taman ini boleh kau makan, kecuali buah pohon yang ada di tengah, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara, secara spesifik Allah berfirman supaya semua buah boleh dimakan kecuali 1. Dengan kata lain, buah pohon kehidupan termasuk yang boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Halo? Allah baik. Amin Bapak Ibu saudara. Oke. Lalu kemudian Hawa berkata begini. Ular kemudian berkata begini. Kagak kayak gitu lagi, Wak. Hawa bilang begini sama ular, kagak kayak gitu lagi ler. Allah berfirman semua buah boleh dimakan kecuali yang di tengah itu. Sebab pada waktu memakannya saya akan mati. Lalu kemudian ular bilang begini, kagak gitu lagi Wak. Sesungguhnya Allah tahu bahwa pada waktu engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu saudara, di sini ada 2 jebakan Batman yang diletakkan oleh si ular. Jebakan yang pertama adalah begini Bapak Ibu saudara. Kagak gitu lagi Wak. Sesungguhnya Allah tahu bahwa pada waktu engkau memakannya, engkau akan menjadi seperti Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara, ular mau bilang begini, Hawa lu dibohongin sama Tuhan lagi. Allah yang baik itu sebetulnya tidak betul-betul baik. Allah yang baik itu sebetulnya tidak mau kau berkembang. Makanya kau dilarang makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia tuh gak mau lu berkembang. Hawa langsung, iya ya, Allah mungkin jahat. Lalu kemudian ular berkata begini, sesungguhnya kau akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara tolong pahami ini, bahwa kalimat engkau akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat itu tidak boleh dipisah. Sekalipun di dalam terjemahan LAI ada koma di antaranya. Tapi gak boleh dipisah. Kenapa gak boleh dipisah? Karena begini Bapak Ibu Saudara, pada waktu ular berkata engkau akan menjadi seperti Allah, Hawa tahu dia tidak akan benar-benar jadi Allah. Oke? Dia tahu dia tidak mempunyai kapasitas itu. Dia tahu dia tidak bisa menciptakan matahari, dia tahu dia tidak bisa menciptakan bulan, dia tahu dia tidak bisa menciptakan binatang. Dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya otoritas, dia tidak punya kuasa untuk menjadi Allah. Itu sebabnya kalimat selanjutnya jadi penting Bapak Ibu. Kalimat selanjutnya adalah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini bukan ngomong tentang ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Ini bukan ngomong tentang ilmu pengetahuan, ini berbicara mengenai kapasitas manusia untuk memutuskan bagi dirinya sendiri apa yang baik dan apa yang jahat.
Kalau sebelumnya Allah yang menentukan buat manusia, mana baik, mana jahat untukmu. Dengan begitu, pilihan manusia tergantung pada Allah yang adalah tuannya. Ketika kemudian manusia memutuskan untuk mengambil alih otoritas itu, memutuskan bagi dirinya sendiri apa yang baik dan yang jahat, maka manusia mendudukkan dirinya sendiri, berada di posisi Allah, menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Sampai sini paham Bapak Ibu Saudara? Dengan kata lain, menjadi Allah artinya I have authority, full authority over my life. I am the boss of my life. I am the boss of myself. Saya tidak butuh Tuhan untuk menentukan apa yang baik buat saya. Saya mau berdiri sendiri. Dan ini membuat Bapak Ibu Saudara, Hawa dan Adam menjadi pemberontak di hadapan Allah. Makhluk yang tadinya diciptakan untuk mencintai Allah, memberontak melawan Allah. Makhluk yang tadinya diciptakan untuk hidup bergantung pada Allah, memutuskan untuk hidup bagi dirinya sendiri. Menjadi tuan atas dirinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah pikiran enggak? Kenapa Hawa dan Adam diciptakan di hari terakhir, bukan hari pertama? Padahal mereka adalah mahkota ciptaan. Kenapa mahkota ciptaan diciptakan di hari terakhir, bukan di hari pertama? Karena Bapak Ibu Saudara, kalau Adam dan Hawa diciptakan di hari pertama, mati dia. Nggak ada udara, nggak ada bumi buat dipijak. Pik. Dia pikir dia burung Bapak Ibu Saudara. Nggak ada sesuatu yang bisa dimakan. Allah menciptakan life support sistemnya dulu. Supaya manusia bisa hidup kemudian. Dengan begitu Allah menunjukkan bahwa, hey, you cannot live without me. Kau tidak bisa hidup tanpa aku. Dan Allah menciptakan manusia untuk mencintai manusia dan dicintai oleh manusia untuk memiliki hubungan kasih. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena satu-satunya yang diciptakan bukan hanya dengan berfirman, tetapi juga dengan tindakan adalah manusia. Dan tindakan Allah menciptakan manusia begitu intim dan begitu privat. Allah menciptakan manusia dengan tangannya dan menghembuskan nafas kehidupan, menghembuskan roh ke dalam diri manusia, sehingga manusia bisa berhubungan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu bayangkan betapa gilanya pemberontakan itu. Alih-alih memilih hidup dengan makan buah pohon kehidupan, mereka memilih mati. Demi apa Bapak Ibu Saudara? Kalau anak sekarang bilangnya, demi apa? Demi apa? Demi apa? Hanya untuk berotoritas atas diri sendiri. Pengen jadi bos atas diri sendiri. Dia melawan otoritas Allah. Ini Bapak Ibu Saudara, dosa manusia yang pertama. Melawan otoritas Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah manusia ditebus oleh Yesus Kristus, di mana manusia kemudian dipulihkan, dia dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Itu berarti bahwa Bapak Ibu Saudara, perjalanan manusia menuju pembaharuan sempurna dimulai. Kalau dulu manusia diciptakan untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah, lalu kemudian manusia memberontak, setelah manusia berada di dalam Kristus, maka manusia seharusnya kembali hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Itu sebabnya kalimatnya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu sama seperti kau taat kepada Kristus. Karena tanggung jawab moral orang Kristen pertama-tama Bapak Ibu Saudara adalah taat pada Kristus. But how can you say that you obey God whom you cannot see, if you cannot obey human being that you can see? Bagaimana kau bisa berkata kau mentaati Allah yang tidak kelihatan kalau kau sendiri tidak bisa menghormati, tidak bisa mentaati otoritas manusia yang kelihatan? Bapak Ibu Saudara, ini bukan masalah perbudakan. Ini masalah sikap hati. Hati yang belajar taat pada otoritas. Hati yang belajar untuk memberi yang terbaik apapun situasinya. Saudara, saya belajar ini dengan cara yang keras. Pada waktu saya mahasiswa, saya diminta menjadi editor sebuah majalah anak. Itu memang program sekolah begitu ya. Jadi sekolah kan menyediakan channel-channel pelayanan. Salah satu channel pelayanan adalah dengan menerbitkan majalah. Dan kebetulan saya diminta menjadi editornya. Bapak Ibu, setelah saya pikir wah enak nih kesempatan jadi editor ya, pengalaman baru buat saya. Saya bisa belajar banyak. Tapi Bapak Ibu, beberapa kurang lebih sebulan 2 bulan kemudian saya baru spot masalahnya. Ketika kami udah menyiapkan semua bahan, semua materi untuk naik cetak, kami kemudian memahami, menyadari bahwa ternyata percetakan tidak mau cetak majalah kami
Karena Bapak Ibu kami masih utang 6 juta kepada percetakan itu. Saya dipilih jadi ketua Pak, tapi gak pernah dikasih tahu bahwa kita punya utang. Bapak Ibu saya mangkel, saya kesel. Teman-teman saya juga jadi kesel. Lalu kemudian saya dimarahin. Dari atas, dari bawah saya dimarahin. Jim, ini mah kita kerja percuma ini mah, kagak bisa nyetak. Tuk dari samping percetakan lagi, bayar. Dari atas atasan bilang begini, ayo cetak. Kenapa kamu gak cetak? Waduh Bapak Ibu Saudara saya mangkel banget, akhirnya saya memutuskan diem. Diem tuh tidak selalu nurut loh ya Bapak Ibu, diem itu juga bisa berontak, betul gak? Jadi saya diem Bapak Ibu. Nah pada waktu saya diem, akhirnya atasan marah. Lapor ke Dewan Dosen. Dewan Dosen kemudian rapat. Dan di dalam rapat Bapak Ibu, akhirnya Dewan Dosen memutuskan saya harus diskorsing 2 minggu. Jadi saya mahasiswa seminari yang kena skorsing. Sekolah teologi tapi diskorsing. Memalukan Bapak Ibu. Saya gak terima. Loh, gue udah kerja. Masalah kagak bisa nyetak kan bukan salah gue. Salah pendahulu gue, kenapa ngutang? Kan begitu. Kenapa marketingnya jelek? Kenapa sistem penjualannya jelek? Kenapa gue yang ketiban pulung? Gue cuma mahasiswa loh di sini. Gue kira ini kayak OSIS. Saya pikirnya begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian salah seorang dosen saya, almarhum Pendeta Dr. John Lim memanggil saya dan dia berkata begini, Jim, kami memutuskan untuk men-skorsing kamu bukan karena kamu salah. Kami memutuskan untuk men-skorsing kamu untuk kamu bisa belajar. Saya tanya, apa yang bisa saya pelajari Pak? Kamu belajar untuk percaya pada atasanmu dan kamu belajar untuk tunduk otoritas. Kok bisa? Iya, Jim, seminari sebesar ini gak mungkin gak bisa bayar utang 6 juta. Kalau kamu diberi perintah untuk tetap bekerja, kamu kerja. Karena tugasmu adalah mengerjakan perintah. Ingat itu baik-baik. Bapak Ibu, itu pelajaran yang saya terima sampai hari ini. Kalau saya seorang karyawan, tugas saya bukan mempertanyakan bos saya. Tugas saya bukan mempertanyakan orang dari divisi lain. Tugas saya adalah mengerjakan apa yang menjadi bagian saya. Sesuai dengan job description, sesuai dengan SOP untuk memenuhi KPI saya, Key Performance Indicator saya. Jadi Bapak Ibu Saudara saya harus bekerja dengan bertanggung jawab, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan mindfulness untuk apapun yang dipercayakan kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kata lain selalu ada hierarki di dalam dunia kerja. Yang pertama bawahan, yang kedua adalah pimpinan. Tapi jangan lupa bahwa pimpinan juga adalah hamba dari otoritas yang lebih tinggi. Dan dalam konteks Alkitab Bapak Ibu Saudara, para tuan, para bos, yang adalah orang Kristen adalah hamba dari Tuhan yang di atasnya, yaitu Kristus. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, dosen saya, almarhum Ibu Rahmiati Tanujaya. Bapak Ibu gak kenal dia, tapi Bapak Ibu pasti tahu karyanya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu. Udah pernah dengar lagu ini? Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Nanti saya ikut. Ngelamar saya semua. Suara udah oke lah. Bapak Ibu Saudara, Ibu Rahmiati itu pernah pulang bareng sama saya ya. Beliau nyetir, saya jadi penumpang. Karena waktu itu saya gak bisa nyetir gitu Bapak Ibu. Nah waktu itu Ibu Rahmiati nyetel lagu. Lagunya Sway, tahu Sway? When the river sway me more. Tahu lagu itu ya Bapak Ibu ya? Dulu waktu RCTI baru mulai ada iklan rokok. Iklannya pakai lagu Sway. Lalu kemudian gambarnya itu Bapak Ibu, cowok ganteng dipijit sama cewek cakep pakai baju renang. Jadi konotasinya kayak gimana begitu Bapak Ibu ya. Lagi juga ini dosen kenapa nyetelnya lagu Sway? Kan lu dosen teologi sistematik. Kenapa nyetel lagu Sway? Saya diam aja, muka saya menunjukkan bahwa saya kurang begitu enak mendengarnya nih. Gitu. Ibu Rahmiati ngeliat saya, dia langsung nanya saya begini, Jimmy, mana yang profan, mana yang sekuler? Itu bahasa teologi. Gampangnya begini, Jimmy, mana yang kudus, mana yang duniawi?
Ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau dosen teologi sistematik nanya kayak begitu, dia bukan nanya karena nggak tahu. Dia nanya karena ngetes. Jadi langkah paling bijak adalah mingkem. Saya diam aja begitu Bapak Ibu Saudara. Oke, nah ketika dia lihat saya diam, Ibu Ramiati kemudian matiin itu tape-nya, dia nyanyi. Ini dunia Bapa, hatiku senanglah, gunung, laut, bukit, lembah, menyembah padanya. Tahu lagu itu Bapak Ibu? Ini dunia Bapa, hatiku senanglah. Bukit, laut, gunung, lembah, menyembah padanya. Dengan kata lain, di bawah kolong langit ini semua menyembah Allah. Amin. Apapun agamanya, apapun status sosialnya, semua ciptaan tunduk pada Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara jelas sekali bahwa di bawah kolong langit ini satu-satunya bos, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya siapapun dia wajib tunduk pada otoritas ketuhanan Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara ini membawa kita masuk ke dalam prinsip kepemimpinan yang kedua. Kalau kita tahu bahwa Kristus adalah Tuhan, maka kita seharusnya memperlakukan orang lain dengan baik. Bukan dengan ancaman tetapi dengan adil. Apa adilnya itu Bapak Ibu Saudara? Adilnya adalah dengan memahami bahwa akan tiba saatnya kita semua akan dihakimi tanpa memandang muka. Bapak Ibu ketika Allah menghakimi dia gak peduli lu siapa. Yang dia mau lihat Bapak Ibu adalah apakah kita bersikap adil atau tidak. Bapak Ibu banyak orang berpikir kalau gua miskin gua seharusnya dibela. Tapi Taurat mengajarkan jangan membela orang miskin karena dia miskin. Bela orang karena prinsip hukumnya yang dilanggar atau yang dibela. Dengan kata lain orang miskin yang ngerampok orang juga harus dihukum. Jadi yang dilihat bukan status sosialnya. Yang dilihat adalah prinsip hukumnya dilanggar atau tidak. Itu sebabnya seorang tuan dia harus ingat bahwa ketika dia memperlakukan karyawannya dengan jolim, dia akan dihakimi oleh Allah tanpa memandang muka. Saudara, ini penting sekali untuk kita pahami. Saudara, saya pernah bekerja di sebuah sekolah. Sekolah itu didirikan oleh orang Kristen yang banyak nyumbang ke hamba-hamba Tuhan. Waduh, dia sumbang sana, sumbang sini, sumbang sana, sumbang sini, mendirikan gereja. Tapi Bapak Ibu saya cuma bertahan 1 tahun bersama dengan dia. Tahu gak kenapa? Karena dia tekan gaji karyawan-karyawannya. Mau Kristen, non-Kristen, semua dia tekan. Dan semua betul-betul dia hisap sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri sendiri. Bapak Ibu, Tuhan gak berkenan dengan orang kayak begini. Saudara, itu sebabnya kita harus belajar untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau kita adalah pimpinan Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa kita menerapkan keadilan buat orang-orang yang kita pimpin. Dan dengan menerapkan keadilan Bapak Ibu Saudara, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Orang pemimpin Kristen, kalau dia memimpin, kesian. Aduh udahlah sama orang Kristen, cincai capcai ngacai aja lah, udah cincai aja lah. Bapak Ibu, dia sedang jolim, dia sedang tidak melakukan keadilan. Pemimpin Kristen Bapak Ibu Saudara bukannya harus kejam, bukannya juga harus berbelas kasihan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Pemimpin Kristen seharusnya memimpin dengan teladan dan memimpin sesuai dengan keadilannya. Teladan yang paling penting. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Terus di Amerika bukan cuma ada McD, di Amerika juga ada Chick-fil-A. Bapak Ibu Saudara, Chick-fil-A itu saingannya McD. Didirikan oleh Truett Cathy. Yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, orang ini gak buka restoran di hari Minggu. Sekalipun kerugiannya 15-20% dia tetap gak buka. Karena dia ingin memastikan semua karyawannya pergi ibadah. Dan Bapak Ibu dia memastikan bahwa dia memimpin dengan teladan. Bapak Ibu dia kemudian berkata begini, saya telah belajar bahwa mengancam karyawan tidak pernah menghasilkan loyalitas jangka panjang. Tuhan kita tidak mengancam kita, dia mengasihi kita dan memimpin dengan teladan. Sebagai pemimpin kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Jadi dia memimpin dengan teladan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan sikap tidak adil. Hasilnya Bapak Ibu Saudara, di tahun 2026, salah seorang karyawan Chick-fil-A yang bernama Jaden Chintron menemukan sebuah tas yang berisi uang, menemukan 2 buah amplop yang berisi uang $10.000 di kamar mandi toko itu. Ketika dia menemukan uang itu dia kembalikan kepada yang punya. Yang punya Bapak Ibu Saudara mau kasih dia $500. Bapak Ibu Saudara dia menolak pemberian dari orang yang dia tolong. Kenapa? Karena dia berkata begini, that's not what Jesus would have done.
That's not what God would have wanted. Bukan itu yang akan Yesus lakukan dan bukan itu yang Allah inginkan. Menyimpan barang orang lain yang ditemukan, bukan itu yang Yesus mau. Bersikap jolim, bukan itu yang Allah inginkan. Dan karyawan bisa seperti ini Bapak Ibu Saudara karena apa? Karena dia berada di dalam lingkungan kerja yang menghormati nilai-nilai Kristiani. Dia berada di dalam lingkungan kerja yang dipimpin oleh orang yang memberi teladan. Jadilah pemimpin seperti itu. Bangun usahamu dengan cara seperti itu. Dan Tuhan memberkati hidupmu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Pagi hari ini kami datang sekali lagi menghadap tahta suci-Mu ya Allah. Ampuni kami kalau sebagai karyawan kami bersikap jolim pada Tuhan kami. Kami berpura-pura kerja padahal kami sedang bermalas-malasan. Kami bekerja hanya ketika kami dilihat. Kami ingin menyenangkan hati mereka dan bukan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami. Tuhan ajar kami untuk menjadi karyawan yang baik. Menjadi bawahan yang baik. Dengan cara memfokuskan mata kami kepada Kristus. Mengerjakan semua demi Kristus. Tolong kami taat pada otoritas. Tolong kami mengerjakan tugas kami dengan bertanggung jawab. Apapun situasi yang kami hadapi. Sebagai pimpinan Tuhan tolong kami bersikap adil. Sebagai pimpinan Tuhan tolong kami memberi teladan. Sebagai pimpinan tolong kami menciptakan sebuah lingkungan kerja yang menghormati nilai-nilai Alkitab. Tuhan tolong pimpin kami. Ini seluruh doa dan permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop maupun melalui kris. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin memberikan melalui kris, bisa men-scan kris yang ada di depan ataupun di tembok yang, di tiang yang kedua. Dan izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberikan melalui amplop namun belum mendapatkan amplop? Di bawah tidak ada, di atas balkon? Baik, tidak ada. Dan sebelum kita mendengarkan pengumuman, izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBI New Life Community? Pada pagi siang hari ini boleh mengangkat tangannya di tempat saja. Di bawah tidak ada, di atas tidak ada. Baik, sambil mempersiapkan persembahannya kita akan melihat cuplikan yang satu ini. Shalom Jemaat Gereja GBI New Life Community. Berikut ini kami akan memberikan info update seputar kegiatan Gereja GBI New Life Community. Yang pertama, setelah sekian lama atau beberapa tahun belakangan ini kita sudah tidak pernah lagi mengadakan kegiatan outdoor atau biasa disebut kebaktian padang. Dan untuk tahun ini kita akan kembali mengadakannya. Kegiatan ini dikoordinasi oleh Kesan atau Komsel. Kita biasa menyebutnya Kesatuan Saudara Seiman. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana dengan kami yang belum tergabung dengan Komsel atau Kesan, atau GC, atau CP, atau YCR? Tenang saja Bapak Ibu bahwa kegiatan ini untuk seluruh jemaat gereja GBI New Life Community. Dengan biaya pendaftaran 100.000 per orang. 100.000 itu sudah termasuk biaya konsumsi, kemudian fasilitas selama di kegiatan tersebut, dan tentu saja yang terakhir sudah termasuk transportasi. Kami panitia menjamin acara ini akan sangat seru, bukan karena panitia, bukan juga karena kegiatannya, tetapi ada kasih Kristus yang akan menyatukan kita sebagai saudara seiman di acara kebaktian padang Kesan Gabungan. So, kami tunggu Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri
atau bertanya tentang kegiatan ini dengan menghubungi 2 nomor berikut ini. Selanjutnya, kita akan kembali mengadakan fellowship pengerja atau fellowship pelayan, yaitu hari Sabtu tanggal 25 April jam 5 sore di tempat ini. Bagi seluruh pelayan Gereja GBI New Life Community wajib untuk hadir. Berikutnya info dari NLCD, yaitu New Life Community Disciples, akan kembali dan membuka kelas angkatan yang ke-33. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mengikuti kelas ini dapat menghubungi atau scan barcode berikut ini. NLC Disciple! Christ in me, Christ in you, stronger! Kemudian di tempat ini ada senior playgroup. Diadakan setiap hari Rabu mulai jam 10 hingga jam 2 siang. Sekianlah info yang dapat kami sampaikan minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia pengumuman kita. Dan satu lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti medical check up minggu kemarin tanggal 12 April 2026, yang sudah mengikuti ya, yang sudah melakukan MCU minggu kemarin, hari ini itu ada konsultasi dokter dari jam 7 pagi sampai jam setengah 12. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin konsultasi sama dokter yang sudah medical check up kemarin, itu bisa konsultasi sama dokter sampai jam setengah 12 siang nanti. Dan itu tempatnya di lantai 2 sekretariat gereja. Itu dia Bapak Ibu. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa untuk persembahan, Bapak Pendeta Jimmy Lukas boleh menghadap ke jemaat. Sama-sama kita mau angkat jempol kita dan bilang, terima kasih Bapak untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang memberikan persembahan melalui amplop, kita angkat amplop kita dan kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan pada pagi siang hari ini kami ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Biar persembahan ini dipergunakan dengan baik dan kami ingin memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dan dibesarkan agung namanya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Sudah memberikan persembahan, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita pujikan lagu ini. Dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. The Lord is good and His mercy endureth forever. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari kita akhiri ibadah siang hari ini dengan doa bersama. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, terutama untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah dibagikan Tuhan, kiranya boleh menjadi rema bagi semua ya kami yang mendengarkan Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Jimmy Lukas Tuhan, berkati pelayannya dimanapun dia berada Tuhan, berkati keluarganya dalam mendukungnya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Rudianto Suryo dan Ibu Lita Tuhan, yang telah Kau tunjuk sebagai ibu dan gembala di tempat ini Tuhan. Berkati akan kesehatannya Tuhan, berkati visi dan misinya Tuhan, sehingga boleh membawa kami selalu dekat kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pengejar dan seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Apapun persoalan mereka Tuhan, sepulang dari tempat ini mereka boleh mendapat pencerahan dari firman-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi bersatu dalam memajukan gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden Prabowo, juga Bapak Wakil Presiden Gibran dalam menjalankan visi dan misinya Tuhan. Boleh membawa bangsa ini ke Indonesia baru, Indonesia yang adil dan makmur Tuhan. Kami juga berdoa bagi para menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Berkati mereka dalam bekerja Tuhan. Jauhkan mereka dari korupsi atau apapun yang mementingkan diri sendiri maupun mementingkan golongannya Tuhan. Sehingga apapun kebijakan yang mereka hasilkan boleh membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan negeri ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi Provinsi Jawa Barat dan kota kami Bekasi Tuhan. Berkati para pemimpin di daerah-daerah ini Tuhan. Mereka bekerja dengan takut akan Kau Tuhan. Sehingga damai sejahtera selalu ada di kota kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi TNI Polri dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka dalam menjalankan tugasnya. Mereka bekerja dengan takut akan Kau Tuhan.
Kami juga berdoa bagi Ketua BPP GBI, Bapak Pendeta Rubin Abi Ade Abraham, juga Ketua BPD Bekasi, Bapak Saila Nenggolan, juga Ketua Perayaan 4, Bapak Austin Obaja. Berkati para hamba-Mu ini Tuhan dalam menjalankan tugasnya, membawa gereja-Mu untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja lain Tuhan. Dan bila sebentar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, pulanglah, jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Sebab berkat kasih karunia damai sejahtera sukacita Allah Bapa, pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus, kuat kuasa di dalam Tuhan Yesus menyertai memberkati hidupmu hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. NLC, saya mau dimuridkan dan siap memuridkan. Bukan tempat orang sempurna, tetapi menjadi rumah bagi mereka yang terus disempurnakan oleh Injil dan kasih. Tuhan Yesus menyertai.